Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Tiba-Tiba Cerita, channel yang membawakan kalian alur cerita film seru dalam waktu singkat. Buat kamu yang gak punya banyak waktu, tapi pengen nonton film penuh dan tetap pengen tahu ceritanya, kamu di tempat yang tepat. Kali ini, kita bakal membahas sebuah film yang penuh ketegangan dan kejutan. Udah siap? Ini dia, alur cerita dari The Menu, 2022, sebuah sajian yang lebih dari sekadar makanan. Film ini dimulai dengan rombongan tamu tiba di pulau itu. Mereka datang dengan kapal mewah, dengan harapan untuk menikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Tapi, siapa sajakah tamu-tamu ini? Kita punya Tyler, seorang penggemar kuliner fanatik, yang menganggap Chef Slowik sebagai pahlawannya. Dia datang bersama Margot, seorang wanita yang ternyata bukan kekasih resminya. Ini sudah menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ada Lillian Bloom, seorang kritikus makanan terkenal yang seringkali memberi ulasan tajam dan berpengaruh. Ada juga pasangan kaya, Richard dan Anne, yang sepertinya terlalu sering datang ke restoran ini. Dan jangan lupakan 3 eksekutif muda yang arogan, serta mantan aktor film yang mencoba kembali ke dunia hiburan. Setiap tamu, tanpa mereka sadari, datang dengan beban masing-masing. Tapi, apakah mereka siap menghadapi kenyataan yang jauh lebih kelam? Tunggu sebentar. Sebelum kita lanjut, coba bayangkan diri kamu di situ. Kamu berada di restoran ini, dengan chef terkenal siap menyajikan makanan terbaik. Apa yang kamu rasakan? Kamu pasti excited, kan? Tapi, apa yang akan kamu lakukan kalau suasananya mulai berubah? Kalau hidangan yang disajikan mulai terasa aneh, bahkan menakutkan, apakah kamu akan tetap di sana? Atau segera lari? Baik, sekarang kita masuk ke tahap pertama dari pengalaman kuliner ini, amuse bouche. Makanan pembuka kecil yang dirancang untuk merangsang selera. Disajikan dengan estetika sempurna, hidangan ini terdiri dari miniatur sayuran lokal dan rumput laut yang diolah dengan sangat artistik. Chef Slowik memulai malam dengan hidangan pembuka yang kecil, tapi sangat artistik. Tamu-tamu terkesima, terutama Tyler. Dia tak bisa berhenti mengagumi keindahan setiap detail. Tapi, buat Margot, dia mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi semua orang masih terbuai dalam keangkuhan dan keistimewaan restoran ini. Lalu datanglah hidangan kedua, yang disebut The Island, terinspirasi dari lingkungan pulau itu sendiri. Chef Slowik menjelaskan bahwa setiap bahan dalam hidangan ini berasal langsung dari pulau tempat restoran itu berdiri. Ini termasuk sayuran liar, kerang lokal, dan air laut yang digunakan dalam saus. Tapi ingat, ini baru permulaan. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih menarik. Di hidangan berikutnya, Chef Slowik menyajikan piring yang disebut breadless bread plate. Terdengar aneh, bukan? Breadless bread plate adalah piring berisi berbagai saus roti gourmet, seperti minyak zaitun, cuka aget, dan mentega yang disajikan tanpa roti. Para tamu mulai kebingungan, tapi chef dengan tenang menjelaskan, roti adalah makanan untuk orang biasa. Kalian, para tamu yang elit ini, tidak pantas untuk memakannya. Tyler terpesona oleh kebijaksanaan chef, tapi Margot, dia mulai marah. Dia menolak hidangan itu, sesuatu yang tidak dilakukan oleh tamu lain. Ini adalah pertanda bahwa Margot berbeda. Dia bukan bagian dari permainan chef. Jadi, kalau kamu berada di posisi Margot, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan menerima semua ini sebagai bagian dari pertunjukan kuliner? Atau mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah? Kini, kita tiba di bagian malam yang mulai berubah menjadi mimpi buruk. Chef menyajikan hidangan yang disebut The Mess, menggambarkan kekacauan internal dan eksternal. Seorang koki dari staf dapur diperintahkan untuk mengeksekusi dirinya di depan para tamu sebagai bagian dari pertunjukan. Sementara itu, para tamu disajikan makanan yang dimaksudkan sebagai representasi dari kejatuhan seseorang. Darah mengucur deras, para tamu terdiam dalam kengerian. Chef menjelaskan bahwa The Mess adalah representasi dari kekacauan batin sang koki. Hidangan ini adalah metafora tentang kehancuran yang terjadi ketika ekspektasi dan tekanan menjadi terlalu besar untuk ditanggung. Saat itulah para tamu mulai menyadari, ini bukan makan malam biasa. Mereka sekarang menjadi bagian dari pertunjukan hidup dan mati. Setelah kejadian itu, suasana makin tegang. Kemudian, chef mempersembahkan hidangan berikutnya, The Menace Folly. Hidangan ini adalah salah satu yang paling unik. Chef memisahkan para pria dan wanita di ruangan itu.
Para pria diperintahkan untuk lari, mencoba melarikan diri dari pulau. Tapi tidak ada yang berhasil, mereka semua ditangkap kembali oleh staf chef. Sementara itu, para wanita duduk di meja, diizinkan untuk menikmati percakapan santai dengan chef. Namun, meski tampaknya lebih lembut, ini tetap merupakan bagian dari kendali penuh chef atas tamu-tamunya. Di sini, chef menunjukkan betapa mudahnya ia bisa mempermainkan kekuatan dan harga diri para tamu, terutama pria. Sekarang kita masuk ke hidangan yang lebih menggugah pikiran. Chicken tacos with tortillas. Chicken tacos yang terlihat biasa saja. Namun, tortilla yang digunakan untuk taco ini dicetak dengan laser yang menggambarkan rahasia dan kejahatan yang disembunyikan oleh para tamu. Setiap tamu melihat kejahatan mereka sendiri, seperti korupsi atau perselingkuhan, tercetak pada tortilla mereka. Para tamu mulai panik, mereka mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya di sini untuk menikmati makanan. Mereka ada di sini untuk diadili oleh chef. Dalam kepanikan dan kebingungan yang semakin memuncak, Margot membuat keputusan yang cerdik. Dia mendekati chef dan mengajukan permintaan yang sederhana, cheeseburger. Tidak ada makanan mewah, tidak ada hiasan berlebihan, hanya cheeseburger yang otentik. Chef, yang selama ini tenggelam dalam ambisi kulinernya yang perfeksionis, tiba-tiba teringat pada awal karirnya, ketika ia pertama kali jatuh cinta pada seni memasak makanan sederhana yang memuaskan hati. Chef menyetujui permintaan Margot, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Margot pun diizinkan pergi. Karena Margot bukanlah bagian dari rencana awal chef, dan permintaan cheeseburger yang berhasil menarik simpati Chef Slowik. Dan akhirnya, kita tiba di hidangan penutup, sebuah sajian yang benar-benar klimaks. Chef Slowik menyajikan s'mores, tapi ini bukan hidangan penutup biasa yang kita kenal. Para tamu bukan lagi penikmat, melainkan bagian dari hidangan itu sendiri. Mereka dibalut dengan marshmallow, ditaburi coklat, dan diletakkan di posisi yang sudah ditentukan. Seluruh restoran mulai dipersiapkan untuk ritual terakhir ini. Chef Slowik menjelaskan bahwa s'mores adalah simbol dari segala sesuatu yang salah dalam masyarakat. Manis, lembut, tetapi sepenuhnya buatan dan dangkal. Sama seperti tamu-tamunya, yang hidup dalam kenyamanan palsu, kebohongan, dan kepalsuan. Saat chef memicu api, restoran pun terbakar habis. Semua tamu terjebak dalam api, dan mereka tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, mereka seolah menerima bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka, sebuah akhir yang dipimpin oleh sang koki yang mereka anggap sebagai penguasa malam itu. Sementara itu, Margot berhasil melarikan diri. Dia naik ke kapal kecil dan perlahan menjauh dari pulau itu, menyaksikan restoran Hawthorne terbakar hingga rata dengan tanah. Di tengah keheningan, Margot menggigit cheeseburger yang telah disajikan oleh chef. Seolah menyiratkan bahwa, meskipun malam itu penuh dengan kengerian, dia selamat dengan memilih kesederhanaan di tengah semua kekacauan. Jadi, apa yang sebenarnya kita pelajari dari malam yang mengerikan ini? The Menu bukan sekadar cerita tentang makanan, tapi tentang kontrol, kekuasaan, dan bagaimana seni bisa berubah menjadi alat untuk menghukum. Di sini, Chef Slowik menggunakan masakannya untuk mengadili para tamu, menyoroti dosa-dosa mereka, dan pada akhirnya menghancurkan mereka dengan cara yang sangat elegan namun brutal. Tapi coba pikirkan sejenak, apa kamu menyadari pesan tersembunyi dari semua ini? Chef Slowik adalah lambang dari perfeksionisme dan kontrol mutlak. Semua tamu di restoran ini datang dengan beban kesalahan mereka, kesombongan mereka, dan pada akhirnya, mereka dihukum karena keserakahan dan kepalsuan yang mereka bawa. Namun, Margot berbeda. Dia tidak sesuai dengan rencana chef karena dia mewakili sesuatu yang lebih murni. Dia bukan bagian dari permainan elit ini. Dan dengan memilih sesuatu yang sederhana seperti cheeseburger, dia menonjol dari yang lain. Chef mengakui itu, dan itulah sebabnya dia membiarkan Margot pergi. Tapi tunggu dulu, sebelum kita akhiri, coba bayangkan dirimu dalam situasi ini. Kalau kamu ada di meja itu, bersama para tamu elit lainnya, apakah kamu akan berusaha kabur? Atau kamu akan menerima nasibmu seperti yang lain? Jadi, itu dia alur cerita The Menu. Sebuah film yang penuh dengan misteri dan filosofi dalam setiap hidangan yang disajikan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian akan ikut menikmati sajian dari Chef Slowik? Atau lebih memilih jalan keluar seperti Margot? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian yang juga suka film, dan yang paling penting, subscribe Tiba-Tiba Cerita biar nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu update setiap ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.